Jika terbukti melakukan praktik sepak bola gajah, Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 terancam dicoret dari Piala AFF U19. Aksi kedua tim ini terjadi di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 yang dilangsungkan di Stadion Madia Jakarta disorot betul oleh pecinta sepak bola tanah air. Sejak awal, potensi adanya main mata di laga Vietnam versus Thailand sangatlah besar. Sebab jika mereka bermain 1-1, 2-2 atau seterusnya, Vietnam dan Thailand bakal lolos ke semifinal Piala AFF U19 terlepas dari hasil apapun yang didapatkan Timnas Indonesia U19 atas Myanmar. Vietnam dan Thailand berhak lolos ke semifinal Piala AFF U19 karena memiliki rekor head-to-head lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U19. Hal yang paling dihindari pecinta Timnas Indonesia U19 akhirnya terjadi. Di saat Timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas Myanmar, Vietnam dan Thailand hanya bermain 1-1. Saat itu, Thailand unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Craig Von Abram pada menit 71. Selang 5 menit, Vietnam menyamakan kedudukan lewat Quat Van Cang. Setelah skor sama kuat 1-1, kedua tim tak ada itikat untuk membangun serangan. Bahkan, pemain-pemain Vietnam terlihat lebih banyak memainkan bola di area pertahanan mereka. Di saat bersamaan, pemain depan Thailand juga enggan melakukan pressing. Karena itu, manajer Timnas Indonesia U19, Endri Irawan, sangatlah murka. Ia meminta AFF melakukan investigasi. Jika terbukti melakukan sepak bola gajah, Endri Irawan meminta AFF untuk mendiskualifikasi Vietnam maupun Thailand. Saya tidak lihat langsung laga Vietnam lawan Thailand, tapi saya dengar kabar dua tim itu tidak saling serang di laga itu. Kalau fair play kan, keduanya harus saling cetak gol dan saling menyerang, kata Endri kepada awak media. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, juga sudah siap melayangkan protes. Jika dalam analisis yang dilakukan PSSI hari ini terindikasi ada sepak bola gajah, PSSI akan melayangkan protes resmi kepada AFF selaku Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Kami akan membicarakannya terlebih dahulu di PSSI. Kami akan menyampaikan kami cukup dirugikan, kata Muhammad Iryawan. Pelatih Vietnam U19, Dinh Denam, dikabarkan sedang jatuh sakit. Ia tak memimpin latihan tim menjelang semifinal Piala AFF U19. Vietnam akan menghadapi Malaysia pada babak 4 besar Piala AFF U19, tapi mereka kehilangan juru taktiknya untuk sementara lantaran masalah kesehatan. Selama absennya Dinh Denam, latihan Vietnam pun diambil alih oleh para asistennya. Beruntung buat Vietnam, Dinh Denam tidak sakit serius. Adapun latihan Vietnam dilaporkan berjalan dengan situasi yang kurang kondusif. Beberapa supporter Timnas Indonesia datang untuk mengganggu latihan mereka. Supporter Timnas diketahui membentangkan spanduk dan melantangkan nyanyi-nyanyian ke Vietnam yang dianggap tak main fair play sehingga Timnas Indonesia U19 tersingkir. Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1 pada laga terakhir. Kondisi itu sempat membuat Vietnam meminta sesi latihan dibatalkan saja. Namun, Dinh Denam tak setuju dan meminta tenaga pengamanan ekstra buat timnya selama menjalani latihan. Lengkap sudah dua finalis Piala Presiden 2022. Borneo FC Samarinda melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan PSS Sleman. Borneo menjadi tuan rumah pada laga leg kedua semifinal Piala Presiden di Stadion Segiri Samarinda. Borneo mengantongi keunggulan 2-0 dari leg pertama. Meski demikian, Borneo tak mau leha-leha dan langsung tancap gas sejak menit awal. PSS yang ditekan sepanjang laga tak mampu memberikan perlawanan. Borneo FC lolos ke final Piala Presiden 2022 dengan keunggulan agregat 6-0 dan akan menantang Arema FC. Ini jadi ulangan final kompetisi serupa pada 2017 ketika Arema menang 5-1 atas Pusamania Borneo FC.
Final akan dihelat 2 leg pada 14 Juli dan 17 Juli dengan Arema lebih dulu jadi tuan rumah.